Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, nanti Bu Kiki akan melakukan proses kucing ya hari ini. Oke, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu nih sama Bu Kiki. Boleh? Boleh Bu, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga kucing akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Kiki sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kucing apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Kiki. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Ya, untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Kiki kembangkan dalam proses kucing kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi inti proses kucing ya Bu, yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu Kiki ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu? Ya, kompetensi inti kucing yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian juga yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat nanti melakukan kucing? Yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu ketika kucing sudah bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat kucing sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya Bu, betul. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Kiki untuk melakukan proses kucing dengan kucing dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses kucing itu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu Niken. Silakan Ibu Kiki untuk melakukan proses kucing. Waalaikumsalam Bu Kiki. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Dengar-dengar Pak ada yang mau disampaikan ya? Ya betul Bu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Kiki. Oke, kita punya waktu 20 menit nih Pak. Apa yang ingin Bapak ceritakan? Ini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu ya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang mereka lakukan itu menggunakan metode konvensional. Jadi hanya mengandalkan metode ceramah. Padahal kan kita ketahui ya Bu ya, jadi pada perkembangan zaman saat ini itu teknologi semakin canggih, pembelajaran juga seharusnya mengikuti daripada teknologi yang berkembang. Nah, guru-guru di sekolah saya itu tidak terjadi adanya perubahan. Mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya Pak ya, berarti permasalahan di Pak Andi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi kurang bervariatif baik itu medianya maupun model pembelajarannya itu masih yang lama seperti itu Bu. Oke, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Andi dapatkan? Nah dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Jadi yang Pak Andi harapkan ini adalah adanya perubahan gitu ya Pak ya. Perubahan apa yang Pak Andi ingin lihat atau dapatkan? Ya, kalau dari saya ingin adanya perubahan misalnya itu dalam menyampaikan metodenya itu ada model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif
misalnya saja itu mereka menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi itu pembelajaran itu, jadi seperti Quizzes, terus sedangkan kan di sini banyak sekali atau sedang marak digunakan alat guru ya. Jadi kita juga dapat membuat slide presentasi dengan PowerPoint, itu juga lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif seperti itu. Oke, jadi yang Pak Arif baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, model, dan media itu bisa dikatakan ideal ya Pak ya. Kalau idealnya misalnya di level 10 nih, kira-kira di sekolah Pak Arif sekarang berada di level berapa? Kalau menurut saya untuk saat ini masih di level 5. Jadi karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga mereka masih sulit untuk menerapkan IT ya. Jadi menurut saya itu masih di level 5. Oke, di level 5 ya Pak ya. Nah, kemudian supaya terlihat adanya perubahan pembelajaran nih Pak, kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa? Kalau menurut saya mungkin pada level 7 ya Bu ya. Jadi karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak lebih sulit, mengingat guru-guru yang ada di sekolah saya kriteриanya adalah sudah sepuh, jadi untuk menciptakan perubahan itu mungkin agak sulit dan dapat melakukan perubahan yang lebih sulit lagi seperti itu. Oke, jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang bisa Pak Arif lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Nah, sebenarnya saya ingin memikirkan itu rencana ataupun tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu. Saya dengan rekan guru secara face-to-face, tapi dia bergantian secara seperti itu Bu. Oke, jadi Bapak akan merencanakan mentoring atau pendampingan begitu nih Pak. Ya, nah selain itu ada tidak strategi lain yang bisa Bapak lakukan? Menurut saya mungkin dengan adanya konsultasi kepada kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariasi. Ya, jadi berarti Pak Arif ini pengen merencanakan mentoring atau pelatihan workshop gitu ya. Ya, nah dari ketiganya ini nih, kira-kira Pak Arif untuk saat ini yang lebih bisa diterapkan atau direalisasikan itu yang mana Pak? Ya, kalau menurut saya sepertinya mentoring itu ya. Jadi karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Perlu waktu juga tidak sebentar karena biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring guru. Oke, mentoring ya Pak ya. Ya. Nah, kegiatan mentoring ini, untuk kegiatan mentoring ini nih, kira-kira Pak Arif memerlukan support atau bantuan seperti apa sih? Ya ada sih sebenarnya, nanti mungkin minta bantuan teman sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Ali seperti itu. Oke, berarti Pak Arif akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat begitu nih Pak ya. Kira-kira kapan nih Bapak mau merealisasikan rencana Bapak? Ya insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Arif, bagus sekali ya Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Arif dapatkan? Nah, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran Ibu. Jadi bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT untuk pemanfaatan dalam media pembelajaran seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Pak Arif. Sekarang sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabarnya nanti ya Pak setelah dilaksanakan bagaimana ceritanya. Kemudian
kasih banyak Ibu Kiki sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya akan lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadinya perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Ari, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi bisa langsung hubungi saya. Ya. Jadi kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Nah, tadi tentunya sudah berjalan dengan lancar ya Bu Kiki. Nah sekarang bagaimana perasaan dari Bu Kiki setelah melakukan coaching? Iya Bu, alhamdulillah saya merasa lega dan senang karena dapat membantu rekan sejawat dalam mengatasi permasalahannya. Nah, dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, bagaimana penilaian Ibu terhadap performa Ibu dari kompetensi tadi? Menurut saya sih, saya tadi sudah menunjukkan kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Namun pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, sepertinya saya masih harus terus berlatih Bu. Selain itu, dalam praktik coaching tadi, saya juga sudah menggunakan aktivitas secara unik dan lengkap. Apa yang membuat Bu Kiki menilai demikian? Saya menilai demikian karena tadi pada saat coaching, saya sudah berusaha hadir secara penuh, fokus dan mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan coaching, serta merespon coaching dengan berbagai pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi coaching. Saya juga sudah berusaha menerapkan algoritma pada percakapan tersebut, yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Kiki, terima kasih atas refleksinya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu, silakan. Baik, saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu terlihat berusaha hadir secara penuh, yaitu fokus pada apa yang dikatakan oleh coaching dan tidak menjudgment atau memberikan label pada coaching, serta berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai pemantik untuk mengidentifikasi masalah dan potensi dari coaching. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita tuju. Selain itu, Ibu juga menerapkan alur tirta dalam percakapan tadi secara kurun dan juga lengkap. Bagaimana pendapat Ibu? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Ya, menurut saya juga sudah sesuai. Namun, saya melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan, yaitu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana menurut Ibu? Bu, betul. Saya juga merasa demikian. Terima kasih atas masukannya Bu. Lalu untuk meningkatkan keterampilan tersebut, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya akan terus berlatih dan mencari referensi contoh-contoh percakapan coaching. Wah, bagus sekali itu Bu. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Bu Kiki untuk meningkatkan lagi performa coachingnya? Saya akan menyimak video-video contoh percakapan coaching Bu. Kemudian saya juga akan berlatih menerapkannya ketika melakukan coaching dengan siswa maupun rekan sejawat. Baik, kira-kira kapan dan di mana rencana tersebut akan dilakukan? Kemudian siapa sih yang akan Bu Kiki libatkan? Insya Allah secepatnya Bu. Saya akan menerapkan ini di kelas dan sekolah saya. Kemudian saya juga akan meminta rekan sejawat untuk mengamati saya ketika saya melakukan coaching kepada siswa, dan meminta bantuan kepala sekolah untuk mengamati saya ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat. Wah, luar biasa sekali Bu Kiki. Lalu hasil pengamatan tersebut akan dituliskan di mana Bu? Saya akan meminta observer untuk menuliskan hasil pengamatan mereka pada form supervisi akademik Bu. Baik, semoga apa yang telah Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan ya Bu. Nah, sekarang dari proses yang kita lalui hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Hari ini saya sudah berlatih melakukan coaching menggunakan algoritma. Dari kegiatan ini, saya mendapat masukan dan umpan balik dari Ibu terkait hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching. Saya juga sudah menyusun rencana sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan keterampilan